Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Arti nama gadis cilik ini pemberian atau hadiah. Sedari kecil, ia sudah memiliki bakat pemberian Tuhan, menggambar. Sang ibu awalnya mengira sang kakak yang lebih berbakat. Akhirnya ternyata kelihatan yang lebih berkembang si Anjeli ini. Dari umur 3 tahun, dia sudah bisa memenangkan kejuaraan lawan TK. Dari usia 3 tahun, sekarang dia 11 tahun, jadi kurang lebih 8 tahun ya, 8 tahun. Anjeli Elvari, 11 tahun, siswi kelas 5 SD, si jago gambar. Namanya mulai dikenal ketika ia aktif berlomba. Lomba lukis nasional udah 3 kali, terus kalau lomba di tiap minggu itu ikut lomba di mall-mall atau kementerian gitu. Anjeli mengisahkan dulu ia hanya ikut-ikutan menggambar. Setelah ditekuni, ia sadar jemarinya berbakat membuat sketsa dan mewarnainya. Kakak yang ikut les. Nah terus karena kakak les kan aku ikut, jadinya ikut-ikutan gambar. Jadinya terus kakak udah berhenti, aku yang ikut les. Si bungsu dari 3 bersaudara ini didukung sang ibu, Elvira Nawang Safitri, untuk terus berlatih menggambar. Bagi ibu rumah tangga yang bekerja sebagai guru privat ini, pendidikan informal bagi anak tak kalah penting dengan yang formal. Dari awal saya dan ayahnya itu kan memang bukan orang yang berlebihan. Bukan orang yang berlebih. Waktu itu kami sepakat, kalau uang ini kita tabung, uang saya dan ayahnya waktu itu bekerja, saya tabung, 10 tahun yang akan datang, uang itu nilainya akan turun. Kita nggak akan dapat apa-apa dari uang yang cuma sedikit kita tabung. Tapi kalau uang itu kita habiskan untuk skill anak-anak, 10 tahun yang akan datang, skill itu akan bermanfaat untuk mereka. Elvira melihat, sejak anaknya gemar menggambar, Anjeli berubah menjadi sosok yang lebih bersemangat dan periang. Kemampuan menggambar yang dimiliki Anjeli membuatnya dikagumi banyak teman. Anjeli sebenarnya anak yang riang ya, jadi dia termasuk pandai bersosialisasi. Jadi dengan temannya, dia mudah bergaul dan teman-temannya suka. Karena di Anjeli ini mempunyai kelebihan dibanding dengan teman-temannya, terutama salah satu yang ya sangat lebih dari temannya ada di bidang seni ya, di bidang lukis. Jadi dari situ maka Anjeli termasuk salah satu anak yang menonjol di kelas ini, termasuk anak yang berbakat. Kata Anjeli, menggambar itu tak sekadar mencoret di atas kertas.
kayak ngungkapin isi hati gitu. Kalau lagi sedih ya gambar yang sedih, kalau lagi senang bisa gambar yang senang-senang gitu. Kalau senang ya gambar yang ceria-ceria gitu. Kadang hewan, kadang manusia lagi main gitu. Kalau sedih itu gambarnya sih sama aja, tapi gambarnya hasilnya jadi lebih jelek. Harus seneng dulu biar gitu ya. Anjali yang periang sempat berubah pendiam. Ia tak banyak bicara, ia tak banyak bergaul. Penyebabnya, sang ayah. 6 tahun yang lalu lah ayahnya sakit jantung, praktis dia tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Tumpuan pekerjaan hanya ke saya dan Anjali gitu. Sebetulnya saya tidak memanfaatkan Anjali lomba dapat uang kemudian untuk kita bekerja, enggak gitu. Tapi ya alhamdulillah waktu itu memang uang dia banyak gitu ya, karena kemenangan dia banyak, sebagian bisa kita pakai untuk itu dan Anjali nggak keberatan, alhamdulillah. Sejak itu, Anjali meminta ibunya untuk menggunakan hadiah uang yang didapatnya dari berbagai lomba untuk membayar biaya pengobatan sang ayah tersayang. Meski Tuhan lebih menyayanginya, ayahanda Anjali berpulang setahun lalu. Ya perasaan sih kangen kan pasti. Ya tapi apa boleh buat, emang kan kalau nangis terus juga nggak bisa hidup lagi. Jadi ya doa aja. Anjali cilik berubah muram di sekolah sejak kepergian ayahnya. Perubahannya tak luput dari perhatian Mas Roh, guru Anjali kala itu. Mas Roh, guru sekolah dasar negeri Pondok Labu 11, tempat Anjali bersekolah, tak berpikir dua kali untuk menyelami kesedihan anak berbakat ini. Saya deketin, kenapa? Lupa terus dia curhat, papahnya sakit sekian tahun gitu. Apabila ada suatu dia nggak cerita terus terang. Apabila teman-temannya pada kesana sini riang, dia tidak kan menyembunyikan sesuatu ya. Saya deketin terus saya cari tahu. Ternyata tanpa diketahui dari ibunya siapapun, saya menemukan mungkin dia kesulitannya di sini. Dipertahankan. Kesulitan Anjali yang dimaksud Mas Roh adalah ekonomi. Sejak saat itu, ibu guru yang sudah mengajar sejak tahun 80-an ini rutin membantu Anjali. Bu Mas Roh itu baik, kalau jadi suka bantu-bantu juga kalau aku perlu kayak buku atau uang sekolah gitu. Kadang suka dibantu gitu kan. Kalau ada masalah juga bisa cerita ke Bu Mas Roh gitu. Bagi Mas Roh, tak ada yang perlu dipuji dari perhatiannya pada Anjali. Ia hanya ingin membantu seorang murid yang dianggapnya anak sendiri. Yang saya terasa itu apabila dia membutuhkan sekali tanpa diminta, tanpa ibunya itu saya udah langsung maju. Karena ayahnya kan meninggal tuh, habis sakit meninggal. Jadi setelah ayahnya meninggal, saya rasanya lebih dekat lagi dengan dia. Permasalahan-permasalahan dia ingin sekali saya bantu, karena memang sudah kewajiban. Apalagi saya gurunya, ibunya yang kedua ya. Orang lain pun kadang-kadang yang punya seperti itu. Saya tanpa diminta, saya udah mengulurkan tangan. Memang anak ini selain di bidang seni memang mempunyai kemampuan di pengetahuan yang lain, pengetahuan umumnya juga bagus. Karena pada bulan yang lalu adalah wakil dari DKI di tingkat nasional. Gitu. Hanya belum nasib bagus lah, belum bisa juara tingkat nasional di bidang umum, yaitu di lomba tentang Ki Hajar. Kita harus belajar. Nah, jadi lomba kita harus belajar Ki Hajar di tingkat nasional. Wakil dari DKI adalah Anjali salah satunya. Gurunya dia dengan lihai gambar bagus sekali, Mbak. Kamu belajar menggambar di mana? Aku kan sering juara, Bu, gitu. Jadi dia sering kasih anak teman-teman dia tuh apabila dia habis kejuaraan di mana dapat juara 1, saya tanya, kamu dapat juara berapa? 1, Bu. Gitu. Terus yang digambar apa? Melukis dalam piring. Coba dilukis biar teman-temannya bisa dilukis bagus. Teman-temannya dia itu kayak guru aja gitu, keliling gitu. Terus saya pikir jiwanya udah ada ini ya, udah mantap, ada dasar kedewasaan. Di situ saya kayaknya makin semangat untuk membantu gitu ya.
Koran Tempo. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo. Berbakat menggambar tak membuat Anjeli besar kepala. Gurunya dia dengan lihai gambar bagus sekali, Mbak. Kamu belajar menggambar di mana? Aku kan sering juara, Bu, gitu. Jadi dia sering kasih anak teman-teman dia tuh apabila dia habis kejuaraan di mana dapat juara 1, saya tanya, kamu dapat juara berapa? 1, Bu. Gitu. Terus yang digambar apa? Melukis dalam piring. Coba dilukis biar teman-temannya bisa dilukis bagus. Teman-temannya dia itu kayak guru aja gitu, keliling gitu. Terus saya pikir jiwanya udah ada ini ya, udah mantep, ada dasar kedewasaan. Di situ saya kayaknya makin semangat untuk membantu gitu ya. Bagi Anjeli, tujuan utamanya mengikuti lomba gambar menyalurkan hobi. Hadiah uang atau barang bukan yang memicunya. Nah, gambar itu sih salah satu, tapi bukan yang paling besar. Kan kalau yang paling besar itu ya cuma ya kepengen aja dari hati. Kalau gambar itu kan hadiah itu kan nggak penting gitu. Anjeli tak pernah merengek meminta ponsel, video game, atau yang biasa diminta anak sebayanya. Dia memang bukan orang yang konsumtif, tapi dia sangat konsumtif kalau kita jalan ke toko buku atau ke toko keterampilan. Dia sangat konsumtif. Jadi dia ngelihat sesuatu pernak-pernik, dia ngelihat buku keterampilan, kemudian dia lihat kuas atau krayon atau akrilik atau apa, itu dia bisa sangat konsumtif. Dia nggak mau tahu, dia mau barang itu karena dia pakai gitu. Selain untuk membeli alat gambar, Anjeli juga gemar belanja buku. Tapi porsi dari uang hadiah juga dibagi untuk keperluan keluarga. Ya itu kan kayak beli listrik atau bayar apa gitu kan keperluan, terus sekolah kakak, iuran gitu. Anjeli melihat sang ibu yang bekerja sebagai guru privat dan penyedia catering kecil-kecilan tergopoh-gopoh setiap kali harus membayar keperluan sehari-hari. Terlebih sejak sang ayah tiada, ia tak keberatan uangnya digunakan untuk keperluan sekolah kedua kakaknya. Baginya itu sumber semangat. Yang bikin mood itu sih semangat dari kakak gitu kan. Kalau misalnya ikut lomba gitu kan, walaupun nggak mood itu
Kan soalnya kan hadiah itu bisa dipakai buat bantu kakak gitu kan, kakak semangat sekolah gitu kan, kalau nggak sekolah kasihan juga gitu, makanya bikin semangat juga buat gambar. Elvira menganggap pendidikan terpenting di atas semua. Ia tak pernah berniat mengeksploitasi Angeli dengan memaksanya ikut lomba agar bisa mendapat hadiah. Menurutnya, Angeli mandiri seiring waktu. Padahal saya bilang, adik kan punya uang gitu kan dari ibu, adik bisa minta uang dari ibu kalau adik emang perlu. Enggak, adik bisa cari uang sendiri gitu. Jadi sampai saat ini nggak tahu pola, saya nggak ngerti, mudah-mudahan tidak berubah, tapi sampai saat ini dia tidak materialistis ya, tidak melihat sesuatu tuh dari uang, enggak, dia tahu susahnya nyari uang gitu. Jadi dia lebih menghargai pengeluarannya. Bersinar di bidang seni, Angeli juga tak kalah cemerlang di bidang akademik. Memang anak ini selain di bidang seni memang mempunyai kemampuan di pengetahuan yang lain, pengetahuan umumnya juga bagus. Karena pada bulan yang lalu ya, adalah wakil dari DKI di tingkat nasional. Gitu. Hanya belum nasib bagus lah, belum bisa juara tingkat nasional di bidang umum, yaitu di lomba tentang Ki Hajar. Kita harus belajar. Nah, jadi lomba kita harus belajar Ki Hajar di tingkat nasional. Wakil dari DKI adalah Angeli salah satunya. Dalam setiap lomba, Angeli tak mengincar titel juara. Seringkali, ia justru tak tega jika melihat peserta yang ia kalahkan. Lomba itu banyak orang tua yang penting menang. Kadang anak SD diikutkan PTK. Kadang udah 10 ngakunya 9 ya, yang seperti itu saya haramkan buat Angeli dan teman-teman yang ada di sekitar saya. Itu tidak boleh terjadi karena bagaimanapun yang berlomba anak-anak, yang curang itu orang tuanya. Saya bilang jangan sampai kita mengajarkan ketidakjujuran itu pada anak-anak, saya nggak mau. Waktu itu kan udah datang ceritanya, terus ngelihat yang ikut anak-anak sekitar situ jadinya kasihan gitu, jadinya nggak jadi ikut. Emang kenapa kasihannya kok? Kasihan? Ya soalnya kan mereka kan jarang kan ada kesempatan ikut ketemu Jokowi gitu, jadinya lebih baik mereka ikut gitu. KBR 68H adalah kantor berita radio swasta terbesar di Indonesia. 650 radio jaringan di Indonesia serta 9 negara Asia dan Australia mengudarakan produk kami. Aneka program radio berbasis jurnalisme berkualitas tinggi yang menjadi rujukan masyarakat. Kantor berita radio 68H, terpercaya menjangkau Nusantara. Koran Tempo.
Kala itu, Minggu 28 Oktober 2012, Angeli dan ibunya sudah bersiap mengikuti lomba. Lomba kali ini spesial karena akan dihadiri Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Setibanya di Kampung Talang, Pegangsaan, tempat lomba digelar, Angeli malah mengurungkan niatnya. Waktu itu kan udah datang ceritanya, terus ngelihat yang ikut anak-anak sekitar situ jadinya kasihan gitu, jadinya nggak jadi ikut. Emang kenapa kasihannya kok sampai kasihan? Ya soalnya kan mereka kan jarang kan ada kesempatan ikut ketemu Jokowi gitu, jadinya lebih baik mereka ikut gitu. Melihat peserta lomba adalah anak kampung sekitar dengan peralatan gambar seadanya, Angeli tak sampai hati jika ia ikut bersaing. Elvira memang mengajarkannya untuk tak menganut paham yang penting menang. Berlomba harus adil dan jujur, tegasnya. Lomba itu banyak orang tua yang penting menang. Kadang anak SD diikutkan ke TK, kadang udah 10 ngakunya 9 ya, yang seperti itu saya haramkan buat Angeli dan teman-teman yang ada di sekitar saya. Itu tidak boleh terjadi karena bagaimanapun yang berlomba anak-anak, yang curang itu orang tuanya. Saya bilang jangan sampai kita mengajarkan ketidakjujuran itu pada anak-anak, saya nggak mau. Didikan ini yang membuat Angeli tak mengincar hadiah di setiap lomba yang diikutinya. Ia menganggapnya bonus. Membagi hadiah untuk membayar listrik hingga membayar iuran sekolah kedua kakaknya bukan masalah bagi Angeli. Ya nggak apa-apa sih kan, nanti juga hadiahnya kan nggak dibawa mati juga. Kan bisa bahagiain orang tuh bikin bahagia diri sendiri gitu. Mas Roh yakin Angeli baru memulai langkah prestasinya. Kalau ibunya masih seperti ini mendidiknya dia, kemudian saya rasa Angeli mungkin lebih besar lagi karena saya lihat dari perlombaan-perlombaan dia sering ketemu orang besar, bahkan Menteri Mendikbud sampai ngelus-ngelus kepalanya, Pak SBY itu kan suatu ya anak sebesar itu ya. Jadi itu yang bikin saya kayaknya bangga sampai sekarang. Kalau dia dapat hadiah saya tetap bangga walaupun dengar. Saya bilang mudah-mudahan kamu jadi anak yang berguna walaupun tidak ada kurangan dari seorang tuanya cuma satu, tapi tidak menjadi halangan buat dia. Prestasi dalam menggambar tak membuat Angeli lupa tugas utamanya, belajar. Ia tak membuat karya untuk keperluan komersial, meski banyak yang menawarkan. Sementara ini sih gambarnya belum dijual. Kalau gambar-gambar di kertas atau di kanvas gitu belum. Sebenarnya sih udah bisa jual kaos gitu kan yang digambar, sepatu. Tapi kan kalau ada pesanan gitu nggak bisa soalnya kan masih sekolah jadi kan. Elvira berharap prestasi anaknya menggugah pihak yang berpotensi tergugah untuk membantu. Saya dalam kondisi keuangan yang serba pas-pasan. Artinya saya bukan orang yang kekurangan, saya bukan orang kekurangan, tapi saya hanya bisa menghidupi keluarga saya untuk kehidupan sehari-hari. Saya tidak punya planning ke depan seperti tabungan, seperti asuransi, atau misalnya bayaran sekolah mereka ke depan, nggak punya. Saya berharap dengan prestasi Angeli 4 kali menjadi wakil DKI di tingkat nasional, baik itu lomba lukis, lomba gambar bercerita, atau lomba cepat tepat, paling tidak pemerintah DKI bisa memperhatikan Angeli pendidikannya paling tidak sampai perguruan tinggi. Itu aja harapan saya. Harapan untuk Angeli tak berhenti sampai di situ. Harapan saya untuk Angeli, mudah-mudahan Angeli berguna bagi semuanya. Contoh untuk anak-anak yang broken, terutama ya broken, walaupun hanya satu orang tua, tapi jangan putus asa, semangat terus. Kemudian potensi yang ada tuh digali terus. Siapa saja yang ada kemauan, di situ akan ada jalan. Jadi belajar dengan keras, belajar dengan tekun, maka harapan yang kita cita-citakan insya Allah itu akan tercapai. Kita tidak boleh hanya bercita-cita tetapi tanpa ada kerja keras. Tentunya cita-cita yang tinggi dan disertai dengan kerja keras itu akan mendapatkan hasil. Itu yang selalu pesankan pada Angeli khususnya dan pada siswa umumnya dan pada seluruh rakyat Indonesia. Angeli bertekad untuk terus menggambar. Ia titip pesan bagi teman-teman yang saat ini belum berhasil meraih prestasi.
Ya tetap semangat aja gitu, pasti ada kesempatan di lain waktu, jangan sedih, tetap berusaha, jangan putus asa. Oke Anjali, kami akan tetap semangat.